Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giananda Fadilah dengan NIM A1D125062. Perkenalkan, nama saya Lisna Oktaviani dengan NIM A1D125147. Perkenalkan, nama saya Naila Agnia dengan NIM A1D125152. Kami dari kelompok 2 dari ruang 002. Di sini kami akan mendiskusikan materi berdasarkan buku Filsafat Pendidikan menurut Ajaran Islam, yang dimana pada bab 1 yang dengan tajuk Landasan Filsafat Pendidikan menurut Ajaran Islam. Filsafat Pendidikan menurut Ajaran Islam. Tulisin sama yang ini tuh dong. Jam sekitar nanti 50 menitan. Nah, di bab 1 ini kan kita membahas mengenai landasan filsafat pendidikan menurut agama Islam nih. Salah. Foto dekat dong. Itu apa? Gak tahu, aku dulu. Catat dulu tadi kita ngomong-ngomong kayak sudah dicatat nih. Ini kita ngomong gini sesuai catatan, tapi udah tuh kita datang buku coba-coba gitu ngapal. Berarti itu cut dulu. Gak apa-apa deh sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu udah 2 menit kan kita ngomong gak jelas. Kan kita Namanya juga belajar. nanti gak apa itu aku bisa cut.
Feminisme. Bentar. Oh iya benar. Pikirin juga nih. Mana WA? Lanjut pakai HP enggak? Apa pakai HP? Oh di WA. Lanjut. Kamu bagaimana ya? Yang ini, yang 1.3. 1.3. Pertama Putra Desa Bekasi.
Barang yang penting dengan menetapkan polisi. Ini dari bab 1 sampai dari bab 1 sebenarnya. Enggak, ini cuma 1,2 ketemu itu. Nanti aku itu kok cuma ini. Jadi satu bab 1. Kayaknya waktu jelasin aku bakalan banyak ya waktunya. Sini. Mereka. Ini.
Iya udah. Berarti ini langsung dijelasin. Itu ada nama. Pada bab pertama ini kan kita ini mengenai materi landasan filsafat pendidikan menurut ajaran Islam kan. Nah, di sini nih dijelaskan bahwa bab ini tuh membuka landasan bagi seluruh rancangan pada bab berikutnya. Nah, terus di dalam buku ini di sini kita dijelaskan mengenai apa tuh ajaran Islam, mengenai adab, perilaku, akal gitu kan. Jadi tuh di sini juga diterangkan tuh ada poinnya tuh berupa hakikat manusia. Nah, pada hakikat manusia ini kan dijelaskan kan ada dua peran utama atau dua peros utama pada hakikat manusia ini. Nah, yaitu fitrah, yang dimana di fitrah itu kan di situ tuh dijelaskan ada kesiapan dasar menuju kebenaran yang perlu dipelihara. Nah, terus juga dijelaskan tentang dasar pada Quran surah Ar-Rum, yang dimana di situ pada surah ayat 30 ya. Itu terus yang ketiga ada implikasi pendidikan, yang dimana itu harus mengarahkan bukan sekedar mengisi pengetahuan. Terus di sini juga dibahas mengenai fitrah. Nah, menurut Ibnu Katsir di sini dia menjelaskan bahwa fitrah adalah kesiapan dasar menuju kebenaran yang perlu dipelihara melalui pendidikan yang beradab. Nah, terus fitrah juga bisa disebut dengan kesiapan berupa kayak lingkungan belajar penentu, terus tuh ada pola interaksi, terus tuh bahasa guru, tata kelas, terus di sini juga dapat menguatkan atau mengumpulkan potensi itu. Nah, konsep daripada khalifah itu sendiri yaitu sebagai pelatih agensi, anak yang diberi ruang memilih cara belajar, tetapi setiap pilihan wajib dipertanggungjawabkan dengan alasan dan bukti. Dengan begitu, kebebasan tidak menjadi alibi atau suka-suka, melainkan taklif atau pertanggungjawaban. Nah, terus di sini juga dijelaskan ya lagi menurut Ibnu Katsir, terus tuh khalifah itu tuh ditunjukkan kepada Adam dan keturunannya. Nah, terus untuk memakmurkan bumi dengan keadilan menurut Al-Tabari. Nah, makanya meliputi generasi yang saling menggantikan dalam memiliki amanah. Quraisy Shihab menekankan kepengurusan etis terhadap alam dan kehidupan sosial. Nah, menurut pandangan teman-teman sekalian mengenai materi ini tuh apa sih menurut teman-teman mengenai hakikat manusia ini, yang dimana di sini dijelaskan mengenai kayak
perilaku, akhlak, terus tuh kayak kebiasaan. Menurut tanggapan dari Gea ataupun Naila itu gimana sih tentang hakikat manusia ini? Ada yang bisa nggak nambahin atau menurut pendapat kalian tentang hakikat manusia? Ya, Tadi Risna ada bilang khalifah ya? Khalifah tuh siapa? Tadi katanya sampai keturunan Adam. keturunan Adam. Ya. Khalifah. Maksudnya tuh khalifah tuh yang arah gimana? Arah ke Nabi Adam tuh. Di sini tuh disebut bahwa khalifah itu menurut ya Itu di bukunya. iya di bukunya. Menurut Ibnu Katsir, khalifah atau ditunjukkan kepada Adam dan keturunannya untuk memakmurkan bumi dengan keadilan. Menurut Al-Tabari, maknanya itu meliputi generasi yang saling menggantikan dalam memikul amanah. Fitrah dan khalifah ini juga memberi arah bahwa pendidikan itu tidak boleh berhenti pada pengisian pengetahuan, melainkan harus menata kehendak dan laku agar sejalan dengan tujuan penciptaan. Khalifah itu kan bukan keturunan Adam, beda sih. Keturunan Adam. Manusia kan bisa dibilang khalifah. Bisa jadi, bisa. Berarti bisa disebut dengan khalifah itu kayak keturunan Adam ya kan? Menurut kalian? Kalau keturunan Adam berarti Siti Hawa juga termasuk khalifah kan? Kalau Siti Hawa, berarti mereka itu kan sama-sama turun ke bumi kan? Tapi ada yang bilang khalifah tuh manusia. Bukan berarti kalau manusia tuh selain keturunan Adam, Siti Hawa mungkin juga bisa gak sih? Siti Hawa. Khalifah itu bukannya yang menyebarkan agama gitu. Iya, Di sini pemimpin. khalifah itu dijelaskan kayak kayak orang yang ini nggak sih, yang kayak dia tuh menyebarkan kayak ajaran-ajaran agama gitu kan. Kayak dia tuh seseorang yang diutus gitu kan, kayak untuk menyebarkan agama-agama kayak akhlak, perilaku, tingkah laku. Berarti Nabi Adam itu ya. Berarti tidak sembarang orang ya jadi khalifah. Tapi di sini juga ditujuin kalau misalnya khalifah itu ditunjukkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam? Kepada Adam. Berarti Nabi Adam doang berarti? Bung Khattab katanya pernah jadi khalifah, berarti semua manusia ini bisa jadi khalifah. Tapi di sini keterangannya khalifah ditujukan kepada Adam.
Adam. Mm-mm. Itu mungkin dalam konteksnya mungkin satu itu cuman Adam. Ya, Iya. Jadi khalifah itu bisa aja di sini juga dijelaskan kepada Adam dan keturunannya. Berarti kalau keturunannya berarti nggak cuma Adam doang ya? Iya. Berarti bisa jadi. Ada yang lanjut ke materi selanjutnya? Nah, ini tentang 1.2 yaitu hakikat ilmu. Nah, seringkali nih kita tuh melihat pendidikan itu cuma soal transfer data, transfer materi dari buku ke otak siswa sebagai cahaya. Kenapa cahaya? Karena fungsinya adalah menuntut manusia supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, 1.2 hakikat ilmu jelaskan bahwa ilmu ini tidak datang dari satu pintu saja, tetapi hasil ngobrol atau dialog antar tiga hal, yaitu wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu itu adalah kompasnya, akal itu mesinnya yang mengolah dan menimbang, dan pengalaman itu sebagai laboratoriumnya, tempat kita mengaji apakah ilmu itu nyata atau bermanfaat. Jadi kalau ada yang bilang ilmu agama dan ilmu umum itu harus dipisah, menurut bab ini itu keliru. Justru menyatukan keduanya adalah keharusan. Coba kita lihat wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, yaitu Iqra atau bacalah. Tetapi ingat ada sambungannya, Bismi Rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Menurut Tadris Ibnu Katsir dan Quraisy Shihab, ini adalah belajar itu adalah hal yang harus punya landasan spiritual atau tauhid. Lalu ada kalimat alamil bil qalam, yaitu mengajar dengan pena. Ini dahsyat sekali karena pena adalah simbol pencatatan dan pilar peradaban. Apakah ada yang ingin menambahkan atau sedikit bingung dengan 1.2 yang saya jabarkan? Berarti pada materi yang udah disampaikan sama Naila tadi tentang hakikat ilmu, berarti di dalam buku ini tuh nggak cuma mengajarkan tentang ilmu-ilmu kayak misalnya kayak sikap, kayak perilaku kita gitu kan, berilmu bagaimana, tapi juga kayak unsur kayak ke ini nggak sih, kayak udah diajarkan dari contohnya yang disebut tadi dari Iqra tadi kan. Salah. Iya. Ilmu itu mencakup semuanya, hampir semuanya. Iya, di sini juga bukunya menerangkan kayak semua ilmu itu mencakup semuanya. Nah, ilmu itu kita bisa tahu hukum, kita bisa tahu segalanya dari ilmu. Dan ilmu itu juga adalah wajib bagi setiap umat beragama karena sangat penting. Kayak termasuk itu kayak berilmu tuh bukan berarti apa ya, kayak berilmu misalnya contohnya tuh kayak apa ya Kak ya, berilmu. Contohnya orang kalau dikaitkan dengan materi ini tuh contohnya gimana kalau menurut dia sendiri Mengaitkan dengan materi ini? Yang ada dalam materi ini kan ilmu tuh macam-macam ya. Kalau kita kaitkan sama buku ini tuh kayak memahami itu arti keilmuannya tuh. Karena ilmu tuh punya istimewa walaupun dia tuh macam-macam gitu. tapi
Tapi di sini ilmu juga dijelaskan dalam kayak ilmu itu adalah cahaya ya, cahaya yang menuntun manusia, membedakan kebenaran dari kesalahan, serta memandu aku menuju kemaslahatan. Ya, karena berilmu itu kita tahu, oh ini yang salah, oh ini yang betul. Jadi kita tahu. Kalau tidak berilmu kita tidak tahu apa-apa. Makanya ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ada tambahan atau dilanjutkan dengan materi Kak Gia? Lanjut. Di sini saya akan Menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan sebab berikutnya 1.3 mengenai hakikat pendidikan seperti tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Sebelum masukinya, perlu kita ketahui bahwa pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu seperti yang Naila bilang, bukan transfer ilmu atau sekedar transfer ilmu atau saja seperti yang Kak Naila bilang, tapi ia merupakan proses yang membentuk manusia untuk menjadi utuh dari mulai akal pikiran, hati maupun perilakunya. Mengapa hakikat pendidikan itu penting? Karena dalam pendidikan ajaran Islam ini, pendidikan dalam Islam ini bukanlah sesuatu yang tidak pisah-pisah, tapi ia merupakan proses yang saling terintegrasi atau melengkapi. Kayak pengetahuan, moralitas, dan kebiasaan itu melengkapi. Tapi ada juga pendidikan barat tuh sering menekankan sama aspek pemikiran atau kognitif. Padahal Islam tuh menekankan keseimbangan antara akal, hati, sama perilaku. Kayak kita belajar tentang apa itu? Yang psikomotorik, afektif, sama kognitif. Itu kalau dalam Islam tuh selaras. Tapi kalau dalam pendidikan barat tuh menekankan yang kognitif itu, pemikiran. Jadi ketiganya itu bekerja sama untuk menumbuhkan potensi manusia. Jadi fungsi tarbiyah sama taklim sama takdim tuh ketiganya itu kerjasama untuk menumbuhkan potensi manusia secara berjenjang, memastikan bahwa pengetahuan bukan hanya sekedar diketahui tapi juga dihidupi dengan etika. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai tarbiyah, taklim, sama takdim. Tarbiyah itu penumbuhan potensi dan pembiasaan berjenjang. Seperti fondasi, yaitu fondasi dari penumbuh potensi dan pembiasaan berjenjang, seperti membesarkan anak dari kecil jadi pohon kuat. Hal ini melibatkan pembiasaan bertahap, yang mana membangun karakter dari hal sederhana. Jadi tarbiyah ini juga sejalan dengan Rousseau dalam Emile, yang melihat pendidikan sebagai proses alami dan berjenjang untuk mengembangkan potensi manusia. Jadi tarbiyah nih kayak menekankan penumbuhan potensinya nih sama pembiasaan dia nih. Terus yang kedua nih ada taklim. Taklim ini dia menekankan sama transmisi pengetahuan atau transfer pengetahuan yang sahih dan terstruktur. Lalu ada takdim, dia itu menata adab agar pengetahuan memiliki arah dan etika.
Jadi dalam praktik, alur ini dioperasikan sebagai tilawah atau dalam kurung itu membangkitkan kesadaran. Terus tazkiyah ini namanya, artinya tuh penyucian kebiasaan, ta'lim tuh pengokohan pengetahuan. Jadi hal ini mengajarkan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar fragmentasi, tapi kesatuan yang membentuk manusia mulia. Apakah dari sini ada yang ingin menanggapi? Cukup jelas sih Kak ya, yang disampaikan Kak dia tadi. Tadi sampai ini ya, tujuan, berarti tujuan pendidikan belum ya? Tujuan. Terus juga di sini tuh ada tujuan pendidikan ya. Pada bab ini tuh dia bertujuan itu pendidikan Islam ini kan adalah melahirkan insan yang memadukan iman kan, iman, terus tuh ilmu dan amal insan kamil. Nah, orientasi ini mengambil bentuk ganda, yaitu ubudiyah sebagai pengabdian vertikal kepada Allah dan khalifah sebagai pengelolaan amanah sosial. Nah, kedua orientasi ini tuh memberi arah bagi keputusan kurikuler, pedagogis, dan evaluatif di sekolah dasar. Nah, terus tuh di sini juga dijelaskan mengenai tujuan ubudiyah dan khalifah. Nah, diterjemahkan menjadi indikator perilaku yang dapat diamati, misalnya kayak disiplin waktu, terus tuh contohnya kayak datang, mulai, selesai gitu kan. Terus tuh akurasi pencatatan tuh misalnya kayak angka, satuan, jejak, sama koreksi. Nah, terus amanah sumber yaitu kayak mencantumkan rujukan kayak gitu. Terus juga adil bagi peran, seperti semua tuh dapat giliran gitu, nah adil. Terus juga tanggung jawab produk, misalnya kayak bukti atau sebelum sesudah, nah atau perbaikan. Terus juga rubrik 4 level atau disebut dengan dasar, berkembang, baik, dan unggul, menilai proses dan produk sekaligus sehingga anak belajar bahwa cara sama pentingnya dengan hasil. Nah, terus tuh di sini juga dijelaskan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nah, terus di sini dijelaskan bahwa prinsip pendidikan Islam itu bekerja sebagai kompas nilai yang memadu menyelenggarakan pendidikan. Nah, tauhid menegaskan arah tunggal pengabdian berupa integrasi ilmu, menolak dikotomi yang memisahkan ilmu agama dari ilmu umum. Nah, keseimbangan atau disebut wasatiyah yaitu menghindarkan ekstremitas. Nah, kayak kebebasan yang bertanggung jawab, memuliakan pilihan sekaligus akuntabilitas. Sementara amal
Sementara amal solih itu kayak menempatkan pengetahuan dalam orbit kemanfaatan gitu. Terus di sini juga ada menurut Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir. Di sini juga dia menjelaskan surat ini tuh merumuskan tauhid secara padat, meniadakan segala sesuatu bagi Allah. Terus menurut Quraisy Shihab tuh kayak kemurnian tauhid mencegah pengutusan simbol termasuk angka dan peringkat dalam praktik pendidikan. Terus juga di sini tauhid menjadi poros etika dan epistemik. Kebenaran tidak dipilih antara agama dan sains, melainkan ditimbang pada asalan, bukti, dan kejujuran di hadapan Allah. Di kelas, tauhid hadir sebagai kebutuhan tujuan, menghindari praktik, nilai bagus tapi proses curang. Praktiknya contohnya kayak guru menyebut sumber, nah terus mengakui kekeliruan hitung dan memperbaikinya di depan siswa. Nah, anak belajar bahwa martabat manusia dijaga justru saat ia mau memperbaiki diri. Oke, di sini juga ada nih lanjutannya. Nanti dikat ya. Oh, 50 menit udah. Udah kah ini? Masih ada tuh dikit lagi tuh kesimpulan apa tuh? Berapa menit sih? 50 menit minimal. Nanti 60 menit. Nanti dikat itu tuh nggak nyampe 50 itu nanti. Iya emang. Berarti tinggal ngejelasin yang terakhir tadi. Aku pengen enggak sih? Mana HP lu? Boleh. Nanti dikat ya, Nay? Iya, aku ada ketawa 2 kali kok. Aku Nah, gimana nih? tadi sampai apa tuh? Integrasi ilmu. Iya, mulai deh. Lalu juga selanjutnya yaitu integrasi ilmu, yaitu tafakur dan zikir. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran. Langsung saja bahasa Indonesianya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Menurut Ibnu Katsir, ayat-ayat ini memerintahkan tadabbur terhadap ciptaan demi menguatkan iman. Quraisy Shihab menautkan zikir dan tafakur sebagai 2 sayap pengenalan membaca alam menjadi ibadah bila diikat pada kesadaran ketuhanan. Dalam Quran surat Ali Imran menautkan tafakur pada ciptaan dan zikir kepada Allah sebagai 2 sayap pengenalan. Implikasinya tema IPA sebagai air atau tanaman dipadukan dengan amanah ekologis dan log data yang jujur. Terdapat mencatat kegagalan eksperimen. Presentasi temuan selalu mencantumkan rujukan anak belajar bahwa kebenaran ilmiah bergerak bersama kompas etik. Nah, ada lanjutannya yaitu keseimbangan atau wasatiyah. Nah, ini dijelaskan lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2:143. Nah, langsung saja bahasa Indonesianya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yaitu umat Islam, umat yang adil, dan pilihlah agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Menurut Al-Qurtubi, ummah wasat yaitu berarti umat yang adil dan moderat, menjadi saksi moral bagi manusia.
Menurut Quraisy Shihab, modernisasi adalah keseimbangan proporsional, menolak ekstremisasi dan permisisme. Wasatiyah berarti proporsional, tidak ekstrim pada hafalan tentang makna, tidak pula ekstrim pada proyek tanpa konsep. Tugas dirancang untuk akal, hati, laku, sekaligus eksperimen atau kognitif, refleksi, syukur, dan amanah, afektif, SOP, kerja rapih, psikomotor, rubrik penilaian proses yaitu ketelitian, kolaborasi, dan kejujuran, serta produk akurasi, kualitas komunikasi. Nah, ini ada yang kurang dalam yang saya jelaskan atau ada pertanyaan sedikit, kita bisa berbagai pemikiran ini. Tadi tentang keseimbangan integrasi ilmu skip aja. Yang terakhir apa nih? Siapa nih yang terakhir? Yang terakhir tinggal kebebasan sama kesimpulan. Kesimpulan siapa? Terserah. Di sini kebebasan, kesimpulan lagi. Sebelah sana. Langsung kesimpulan dah. Siapa Gia? Langsung kesimpulan, nggak amal salih nggak sama kebebasan. Hampir sama, makanya ini isinya tuh langsung aja. Langsung kesimpulan. Baca lagi Gia, tadi nggak nampak dah. Sini kita kesimpulan lagi. Baiklah. Kayaknya sampai ini kosong. Mana? Nggak ada orang. Dah. Baiklah. Dari bab 1 ini kita mempelajari bahwa dalam bab ini bab ini menegaskan bahwa pendidikan menurut ajaran Islam bertumpu pada kesatuan. Ada bahasa filsafatnya itu ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Jadi manusia berfitrah dan bertanggung jawab. Lalu ilmu adalah cahaya yang lahir dari dialog wahyu, akal, sama pengalaman. Lalu ada pendidikan itu dipraktikkan sebagai tarbiyah, taklim, dan takdim yang menyatu. Tujuannya ialah pembentukan islami insan yang memadukan iman, ilmu, dan amal. Prinsip-prinsip tauhid, integrasi ilmu, keseimbangan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta amal salih menjadi kompas operasional. Lalu ada juga implikasi dari praktisnya bagi sekolah dasar adalah penyusunan kurikulum sebagai arsitek nilai, strategi pembelajaran yang menyentuh akal, hati, dan tingkah laku, serta asesmen yang menilai proses dan perilaku selain hasil, dengan lingkungan sekolah yang menampilkan keteladanan dan transparansi, nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dapat dibiasakan. Hal-hal ini menyatukan bab-bab selanjutnya sehingga gagasan anti korupsi tidak berhenti sebagai slogan, melainkan sebagai kebiasaan yang tumbuh dari pengalaman belajar sehari-hari. Ya, saya kesimpulannya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan yang tidak pantas ataupun tidak nyaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.